Selamat pagi anak-anak, salam jumpa. Kembali lagi kita bertemu ya di kelas 10 IPS pada pertemuan yang ke-9. Ini melanjut dari topik yang minggu lalu, proses sosial yang asosiatif ya, yang mengarah kepada kesatuan. Nah, yang mengarah kepada kesatuan ini ada 4 yang minggu lalu, yaitu kita sudah bahas kerjasama, yang kedua akomodasi, nah sekarang yang ketiga asimilasi. Apa itu asimilasi? Proses sosial individu atau kelompok di mana masing-masing pihak saling mengurangi perbedaan untuk tercapainya suatu kesatuan. Atau bisa juga dikatakan perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Jadi pola asimilasi ini adalah A tambah B sama dengan C. Ya, ini sesuatu yang sama sekali ya Pak baru. Nah, contoh asimilasi ini kita lihat tari lenong menghasilkan berasal dari dua kebudayaan Betawi dan Cina, menghasilkan tari lenong. Nah, yang kedua contohnya adalah musik keroncong. Ya, ini musik keroncong dari kebudayaan Betawi dan kebudayaan Portugis. Jadi musik keroncong ini sesuatu yang baru, C. Nah, kita kembali ke sini. Apa syarat terjadinya asimilasi? Ada 3 menurut Koncaraningrat. Yang pertama, kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Jadi syarat asimilasi itu bisa terjadi di masyarakat harus kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, saling berinteraksi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, masing-masing individu atau kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri atau berbaur. Nah, asimilasi ini berhasil di mana, Nak? Di Pulau Jawa. Kenapa saya bilang di Pulau Jawa? Karena di Pulau Jawa orang Cina tahu berbahasa Jawa. Orang Cina, orang Jawanya tahu masakan Cina dan sebaliknya. Jadi di situ saling berbaur. Oke, yang keempat yaitu akulturasi, perpaduan dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan kepribadian dari kebudayaan masing-masing, ya, yaitu A tambah B sama dengan AB. Jadi kebudayaan masing-masing tidak hilang. Contoh, tulisan kaligrafi Arab bergambar wayang semar. Jadi kebudayaan Arab dan kebudayaan Jawanya nampak di kaligrafi dan gambar wayang semar itu, tidak hilang. Candi Borobudur, perpaduan kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Buddha. Jadi dua-duanya nampak kebudayaannya di Candi Borobudur itu, tidak hilang, ya. Oke, apa saja unsur-unsur yang mudah diterima di dalam akulturasi? Yaitu kebudayaan material atau benda. Jadi yang sifatnya benda, contohnya adalah perkakas-perkakas rumah tangga modern. Nah, itu cepat diterima di masyarakat kita. Contohnya lagi dalam bidang pertanian, traktor. Oke. Yang kedua, teknologi ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan dan mudah dioperasikan atau digunakan. Contohnya adalah mesin ATM yang memudahkan kehidupan kita. Yang ketiga, kebudayaan yang mudah menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Yang keempat, kebudayaan yang pengaruhnya kecil. Contohnya dalam hal mode rambut, mode pakaian, aliran musik, nah, itu mudah untuk diterima. Nah, ada juga unsur-unsur yang sulit diterima. Nah, ini kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat. Ya, bicara tentang pola pikir, contohnya yang sulit diterima, contohnya kalau dulu perempuan itu tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja. Nah, zaman dulu itu sulit untuk diterima. Tapi sekarang karena perjuangan Raden Ajeng Kartini, kita sudah bisa sekolah dan bekerja kaum perempuan. Terima kasih ya. Yang kedua, kebudayaan yang mendasari proses sosialisasi yang sangat luas dalam masyarakat. Ya, proses sosialisasi. Contohnya adalah bicara tentang nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, ini juga sulit untuk diterima. Contohnya Pak, kalau di barat itu ada nilai kebebasan. Ya, semua serba bebas. Jadi laki-laki dan perempuan bisa hidup serumah tanpa diikat oleh tali pernikahan. Nah, ini nilai kebebasan. Nah, ini sulit untuk diterima di dalam masyarakat kita. Itulah anak-anak proses sosial yang asosiatif yang ada 4, yaitu ingat lagi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dibaca lagi bukunya, dipahami. Salam sehat.